Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, selamat datang di Ayo Belajar Channel. Tempat seru untuk menambah wawasan dan pengetahuan setiap hari. Yuk kita jelajahi berbagai materi menarik dengan cara yang mudah, asyik, dan menyenangkan bersama kami. Tahukah kalian siapa sosok yang pertama kali menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dialah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi yang dikenal karena kejujuran, keteguhan iman, dan pengorbanannya demi Islam. Di video kali ini, kita akan mengenal lebih dekat kisah kepemimpinan beliau, mulai dari masa sebelum diangkat menjadi khalifah, perjuangannya dalam menegakkan Islam, hingga warisan keteladanan yang abadi. Yuk kita simak bersama kisah inspiratif sang khalifah pertama umat Islam. Jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita saksikan kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di sebuah perkampungan tandus di Jazirah Arab, debu padang pasir berterbangan diterpa angin panas. Di antara rumah-rumah sederhana dari tanah liat dan tenda-tenda kulit, tampak kehidupan masyarakat jahiliyah yang penuh hiruk-pikuk. Kaum lelaki sibuk berdagang dan berbangga pada suku, sementara sebagian besar perempuan dan anak-anak terpinggirkan. Berhala-berhala berjejer di sudut kota, menjadi pusat sembahan yang salah arah. Di tengah kehidupan yang gelap inilah, lahir dan tumbuh seorang pemuda yang kelak dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa cahaya keimanan dan keteguhan dalam membela Islam. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat pertama Nabi yang memeluk agama Islam. Saat Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj ke Masjid Al-Aqsa, orang-orang memperbincangkan cerita itu. Sebagian orang yang sudah beriman mendengar cerita itu, kembali murtad. Mereka melaporkan cerita itu kepada Abu Bakar. Apakah engkau berada di pihak sahabatmu itu yang mengaku bahwa ia telah melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis? Engkau membenarkan ia pergi di malam hari ke Baitul Maqdis dan telah datang lagi sebelum subuh? Ya, dan aku akan terus membenarkan meskipun beliau mengatakan yang lebih jauh dari itu. Aku membenarkan dengan kabar langit, baik di pagi maupun malam hari. Jawab Abu Bakar. Sejak saat itulah Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib mengatakan dan bersumpah, Allah menurunkan nama Abu Bakar dari langit, As-Siddiq. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat dan kaum muslimin dirundung sedih mendalam. Keimanan kaum muslimin dalam krisis. Abu Bakar As-Siddiq tampil dengan tegar, menenangkan mereka dengan kalimat yang menyadarkan keimanan yang mulai goyah. Barang siapa di antara kalian ada yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi barang siapa di antara kalian menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak meninggal. Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada para sahabat yang hadir. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum Ansor dan Muhajirin berkumpul di rumah Sa'ad ibn Ubadah di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah dari siang sampai Senin malam 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Semua yang hadir akhirnya sepakat mengangkat dan membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Abu Bakar dikenal sebagai sosok seorang yang jujur serta taat dalam beribadah, serta selalu membantu para rakyat dan sahabatnya yang mengalami kesulitan pangan. Di sela-sela kesibukannya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyempatkan untuk pergi menemui seorang wanita tua buta rentah yang selalu mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberinya makan sebagaimana yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
Di antaranya berupa penumpasan dan pemberantasan nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzdzab dan Aswad al-Ansi, Melakukan perluasan wilayah hingga ke Syam dengan mengutus Usamah bin Zaid. Khalifah Abu Bakar menerima usulan Umar bin Khattab. Ia menugaskan Zaid bin Sabit menjadi pengumpul Al-Quran. Dari pelepah kurma, tulang, kulit hewan, lempengan batu, dan dari para penghafal Al-Quran. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq juga menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban agama yang tidak boleh ditinggalkan. Beliau mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada golongan yang berhak, asnaf. Menjelang akhir masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mulai sakit keras. Abu Bakar wafat dengan sangat tenang pada hari Senin, 22 Jumadil Akhir, tahun 13 Hijriah, 634 Masehi, pada usia 63 tahun, sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum wafat, beliau berpesan agar dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dari video kisah Abu Bakar As-Siddiq yang telah kita saksikan bersama, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq sebagai berikut. 1. Menumpas pemberontakan kaum mutanabiin yang dipimpin para nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab dan Aswad al-Ansi. 2. Menumpas pengkhianatan orang-orang murtad yang tersebar di seluruh jazirah Arab, baik timur, barat, utara, maupun selatan. 3. Menegakkan syariat Islam atau hukum, yakni tidak memisahkan kewajiban sholat dengan zakat. 4. Mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, tulang, kulit hewan, lempengan batu, dan dari para penghafal Al-Quran. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat Senin malam tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13H dalam usia 63 tahun. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Ia menderita sakit panas selama 15 hari. Kalimat terakhir yang diucapkan sebelum wafat, "Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh." Al-Quran Surat Yusuf ayat 101. Demikianlah kisah penuh keteladanan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal karena kejujurannya, kesetiaannya, dan pengabdiannya kepada Islam. Dari beliau, kita belajar arti kepemimpinan yang bijak, keimanan yang kuat, dan keikhlasan dalam berjuang di jalan Allah. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan selalu berpegang pada kebenaran. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif para Khulafaur Rasyidin berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.